Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan modal receh untuk nyangka recehan, modal seuperitasinya selangit. Di video kali ini saya akan membuat bolu karamel tanpa telur. Hasilnya tetap lembut, menul-menul hingga berhari-hari. Cocok banget buat isian snack box atau buat ide jualan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan 500 gram gula pasir. Di sini saya panasin menggunakan teflon ya. Gunakan api kecil cenderung sedang. Ini karena udah mencair, saya aduk di pinggirannya dia, diputar-putar ya. Jangan diaduk-aduk supaya nanti tidak mengeras. Atau diputar-putar seperti ini. Sesekali diputar ya dari samping pinggir-pinggirannya supaya tidak gosong dan kuenya nanti tidak pahit. Nah, di sisi lain sambil menunggu gulanya larut, di sini saya juga didihkan air sebanyak 650 ml. Nah, kalau udah gulanya udah seperti ini, kita aduk-aduk memutar aja ya sampai benar-benar meleleh atau gulanya itu larut semua berbentuk karamel. Nah, kalau gulanya udah berbentuk karamel seperti ini, kita matikan api kompornya. Nah, di sisi lain ini airnya juga udah mendidih, kita tuang sedikit demi sedikit ya, supaya nanti tidak muncrat ke muka atau ke tangan. Kita tuang pelan-pelan aja ya, sedikit demi sedikit. Nah, kalau udah tenang airnya baru kita tuang semua. Nah, kalau udah dituang semua seperti ini, sambil dinyalakan api kompornya kecil aja sampai diaduk-aduk sampai gulanya itu mencair. Nah, di sisi lain di sini saya juga udah siapkan margarin atau mentega, ini sebanyak 3 sendok makan. Nah, aduk-aduk, kita matikan api kompornya, kita tunggu hingga benar-benar dingin. Nanti gulanya akan mencair sendiri ya. Nah, untuk gula yang di teflon bisa dikasih air yang ada di panci tadi. Sambil menunggu airnya dingin, kita ke bahan keringnya dulu. Di sini ada baking soda dan juga baking powder. Untuk bahan-bahannya ada baking soda juga baking powder. Untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan tepung terigu biasa aja yang ada di warung. Ini sebanyak 500 gram dan baking powdernya itu 1 sendok teh, baking sodanya juga 1 sendok teh. Nah, kita ayak supaya bahannya itu tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, kita bisa tuang air gulanya atau air karamel tadi yang udah kita bikin. Ini udah dingin, udah suhu ruang. Kita tuang sedikit demi sedikit ya. Ini saya bikin banyak soalnya lagi ada pesanan. Kalian bisa jual dengan harga 2003 atau harga 1000-an. Ini udah untung banyak ya. Dan kita beri garam setengah sendok teh aja, setengah sendok teh, supaya ada rasa gurih-gurihnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah dituang semua airnya, hasilnya kekentalannya seperti ini ya. Nah, untuk cetakannya bebas mau dipakai apa aja. Di sini saya menggunakan si cetakan belimbing dan juga ulir. Kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis. Nah, kalau udah kita masukkan adonannya ke dalam cetakan. Jangan lupa untuk panaskan kukusannya terlebih dahulu ya.
Nah, kalau mau jual 1000-an, kalian bisa gunakan cukup 1 centong aja seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, nanti dia akan mengembang gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai dicetak, kita masukkan ke dalam panci pengukusannya. Ini panci pengukusannya udah panas. Gunakan api kecil cenderung sedang. Untuk memastikan kuenya supaya tidak bantet, harus pancinya itu benar-benar mendidih airnya ya. Dan tutupnya harus diberi kain supaya airnya tidak turun ke bawah dan mengena kue, jadi kuenya jadi bantet. Harus menggunakan kain seperti ini ya. Kita akan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini dia udah mengembang 2 kali lipatnya ya. Nah, kalau udah kita tiriskan. Nah, dalam keadaan panas bisa langsung dikeluarkan. Nah, seperti ini, gampang banget ya teman-teman, simple banget. Kelihatan lembut banget. Nah, lakukan ke semuanya sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, kalau banyak seperti ini kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit ini juga udah matang. Hasilnya cakep banget, cantik-cantik. Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat ya. Kue ini bisa buat isian snack box, menu ide jualan kalian sehari-hari ini juga bisa ya. Ini modalnya itu receh banget dan untungnya pastinya nggak recehan. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.